حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal 'amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin faghfir lana warhamna ya rabbal alamin. Jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan kembali pertemuan kita untuk kemudian membahas, mengkaji salah satu di antara hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Hadis Arba'un Nawawi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis nomor ke-12. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda baik agamanya atau tanda keislaman orang, di antara tanda baik, tanda sempurna, tanda indah, tanda enaknya, sempurnanya agama atau keislaman seseorang itu adalah apa? Tolok ukurnya yaitu tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa-apa yang kemudian tidak bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lain juga mengatakan demikian. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu hadis yang sangat-sangat singkat, akan tapi memiliki makna yang luar biasa, jawami'ul kalim, ya. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antaranya ada yang kemudian terdiri dari susunan-susunan kalimat. Biasanya ini tentang historis, latar belakang suku. Kalau jenengan lihat di kitab hadis Bukhari Muslim itu banyak kemudian yang meriwayatkan tentang kisah-kisah atau gambaran akhir zaman atau hari kiamat. Tapi kalau untuk hadis yang kita baca hari ini jawami'ul kalim, ya. Artinya sedikit singkat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun memiliki makna yang luar biasa besar. Makna luar biasa, kandungan bahkan esensi yang sangat-sangat besar, agung, bahkan berat. Kenapa saya bilang berat jemaah sekalian? Mudah-mudahan hadis ini jemaah sekalian menjadi cambukan bagi kita, peringatan bagi kita, motivasi bagi kita untuk kemudian mencoba meninggalkan hal-hal yang kemudian tidak bermanfaat bagi kita. Saya akan bacakan kembali. Al-istighalu bima yufidu. Hadis ini tentang menyibukkan diri tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Dan ini sekali lagi jemaah sekalian merupakan peringatan, nasihat bagi pribadi saya sendiri. Begitu juga panjenengan semuanya, karena ini hadis luar biasa jemaah sekalian, sangat singkat namun banyak yang kemudian blunder atau kena teguran dari hadis ini. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentang
Abu Hurairah, mungkin kita kemarin juga sudah bahas tentang biografi beliau sedikit ya, tentang sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Hurairah. Namun kita tidak akan bahas beliau lagi di hadis ini. Kita langsung ke matan hadisnya, yaitu salah satu husni al-mar'i atau min husni islamil mar'i, salah satu tanda kebaikan, tanda baiknya agama seorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Satu saja kalimat ini. Tarkuhu ma la ya'ni, ini juga jemaah sekalian selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang kemudian mengakui beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia kemudian berkata yang khairan, yang berkata yang baik-baik, ataupun kalau kemudian tidak bisa berkata yang baik-baik, maka mending diam jemaah sekalian. Dan ini hadis ini sama-sama mempunyai makna esensi yang sangat luar biasa. Saya kasih ilustrasi sedikit jemaah sekalian. Di antara ma la ya'nih ini, meninggalkan sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya, itu adalah dengan tidak mencampuri urusan orang lain jemaah sekalian. Paham? Tidak ikut nimbrung terhadap bab rumah tangga orang lain, apalagi sampai menyentuh itu jemaah sekalian. Atau ilustrasi yang lebih sederhana lagi, kalau kita di pesawat, jangan, saya yakin sudah pakai pesawat ya. Kalau kita duduk di kursi kabin itu, biasanya kalau sudah lampu dimatikan, ada orang-orang kemudian masih main HP, nyekrol sini, nyekrol sana, nyekrol IG dan berbagai macam platform media sosial yang lain, bahkan sampai WA. Kelihatan itu kalau kemudian kita berada di posisi duduk yang di pinggir. Biasanya kalau kemudian kita melihat itu, kepo kita sebagai manusiawi jemaah sekalian, kayak terpancing aja, karena suasana sekali lagi itu gelap, lampu pesawat itu sudah dipadamkan, dan HP mungkin sudah masih ada yang make sebelum kemudian dinonaktifkan atau dimatikan begitu ya. Kadang kita melihat scroll begitu. Itu sebenarnya jemaah sekalian, hal-hal sekecil itu juga termasuk daripada kepo atau ingin mencampuri urusan orang lain tanpa kita sadari. Atau contoh yang lebih sederhana lagi, misalkan kita berada di soft pertama, soft kedua, soft ketiga, atau kalau kemudian kita sedang menunggu interval iqamah ya, interval dari azan, baina iqamah wal azan itu, kita kadang melihat HP saudara kita lagi begini nih. Melirik sedikit itu sudah kayak termasuk menyampuri urusan orang lain jemaah sekalian. Dan itu mungkin di antara kita masih banyak yang kemudian belum sadar terhadap hal-hal seperti ini. Coba mulai gembleng diri kita, riyadhah, latihan, pembiasaan hal-hal yang sesederhana itu kita acuh. Ya, kita coba acuh jemaah sekalian. Tapi jemaah sekalian Allah, tidak semua bab-bab yang kemudian untuk mengurusi orang lain ini haram kita untuk kerjakan atau kita itu untuk campuri begitu. Bahkan menurut para ulama jemaah sekalian, itu untuk mencampuri hal-hal yang bersifat privasi atau mencampuri orang lain ini, itu bisa dijatuhi 5 hukum jemaah sekalian. Bisa dia menjadi wajib kalau sudah menyentuh hal-hal atau bab-bab nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini konsep takwa jemaah sekalian. Kalau kemudian saudara kita itu ada yang enggak puasa, lagi mokel, batalin puasa dengan sengaja tanpa ada uzur-uzur, ini perlu kita tegur dan ini wajib justru hukumnya. Bukan karena Allah, ini kan urusan saya, kenapa Anda mencampur adukkan urusan saya? Ini enggak boleh. Ini namanya bari'u mimma ta'malun, berlepas diri bagi orang itu. Justru sampai bentuk kita punya iman, merasa punya iman di dalam sanubari kita, dalam hati kita jemaah sekalian, kita kecam kejadian itu. Kita kecam potret-potret orang-orang yang kemudian dalam contoh kita lagi puasa sekarang, orang mokel itu jemaah sekalian, tanpa disari dengan uzur-uzur syar'i. Itu wajib untuk kita kemudian mencampuri itu ya. Dia bisa menjadi mubah kalau kemudian contoh hal-hal mudah, mungkin ya akhi, saudaraku mau kemana gitu ya, ini boleh kita kepo-kepo dikit lah. Oh ya, kemarin habis dari Jakarta ya, nah ini boleh
Ini mubah. Kita mencampuri urusan orang lain seperti ini boleh. Dia bisa menjadi mustahab atau anjuran kalau kemudian kita punya saudara, mohon maaf jemaah sekalian, mohon maaf, yang lagi sholat nih. Ada yang kemudian tercium bau-bau menyengat begitu ya. Di antara kita ada yang kemudian menyengat ini biasanya. Kita datangi, tapi jangan langsung di bawa komunal begitu. Jangan, ini pribadi aja. Ya. Kita langsung tawajjah ilaih. Kita langsung menyampiri beliau, oh, wahai temanku, mending antum pakai parfum aja gitu. Kan enak bahasanya seperti ini. Biar lebih indah, biar lebih harum suasana masjid kalau berjamaah. Itu kan enak. Ini anjuran jemaah sekalian. Tanpa ada niat untuk tendensi kepada orang kita mau nasihati atau kita mau campurin urusannya ini. Ini anjuran. Dia bisa menjadi makruh jemaah sekalian kalau kita kemudian mau mencampuri urusan orang lain kalau menyentuh bab-bab katakanlah hal-hal yang mulai sensitif. Apa itu? Contohnya misalkan kalau perkara rumah tangga. Ada orang yang kemudian sudah lama sekali nikah ditanya, kok belum punya anak? Begitu. Kok belum punya keturunan? Ini hati-hati jemaah sekalian. Bahkan bisa menjadi haram itu. Kalau kemudian orang ini merasa apa? Tersakiti, tersindir, maka ini makruh ya. Hal-hal yang dibenci jemaah sekalian. Atau tanya pendapatan per bulan gaji, ini juga bisa nyentuh makruh jemaah sekalian. Gaji antum berapa per bulan? Hak atau nafkah bagi istri antum berapa? Ini bahaya jemaah sekalian. Ini makruh sudah. Dia bisa menjadi haram kalau apa? Ya tadi itu. Misalkan konsep tajassus. Itu Allah sudah katakan dalam Quran surah Al-Hujurat itu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha itu. Jangan sampai mencari-cari kesalahan. Apa kesalahan jemaah sekalian? Lambe itu jemaah sekalian. Akun-akun lambe itu sebenarnya juga bahaya itu. Kenapa saya bilang begitu? Itu sudah masuk ke ranah privasi orang lain. Terutama rumah tangga. Ini sangat-sangat sensitif, bahkan itu bisa dijatuhi hukum haram jemaah sekalian. Maka mala ya'ni itu bukan cuma tentang ucapan saja, bukan juga tentang mata saja yang dijaga. Akan tetapi masih jauh lebih luas lagi kalau kemudian mau kita kaji jemaah sekalian, tapi waktu tidak cukup ya. Itu juga bisa tentang sikap, kita bersikap kepada saudara-saudara kita, bermasyarakat, berinteraksi sosial dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga jemaah sekalian, gimana caranya Ramadan ini salah satunya juga, meskipun tidur itu mubah, cuma kalau dipakai terus buat tidur Ramadan itu eman kalau enggak ngaji. Maka itu juga termasuk dari tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang kemudian tidak bermanfaat baginya. Eman, banyak fadilah-fadilah kemudian yang kita bisa lakukan selama bulan Ramadan ini. Saya kira itu jemaah sekalian kajian kita, kutipan hadis dari hadis Rasulullah SAW nomor ke-12 tentang al-istighalu bima yufidu, tentang bagaimana caranya kita kemudian untuk menyibukkan diri kita, untuk memproyeksikan diri kita terhadap hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jemaah sekalian. Semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan dalam melakukan hal-hal kebaikan jemaah sekalian, dan menjauhkan kita dari hal-hal atau perkara-perkara yang Allah benci dan Allah haramkan. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.